Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Permatasari dengan NIM 905012301 dari kelas A Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori produksi. Materi yang pertama itu faktor-faktor produksi. Produksi merupakan suatu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu yang pertama tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir itu organisasi. Materi yang kedua yaitu fungsi produksi. Menurut Soekartawi 1990, fungsi produksi adalah relasi teknik antara variabel output dan variabel input. Variabel output mengacu pada hasil produksi, sementara variabel input mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Fungsi produksi memainkan peran penting dalam teori produksi karena yang pertama itu fungsi produksi memungkinkan kita untuk memahami hubungan langsung antara faktor-faktor produksi dan input yang dihasilkan. Hal ini memudahkan pemahaman tentang hubungan tersebut. Yang kedua itu, fungsi produksi juga membantu kita memahami hubungan antara variabel output dan variabel input, serta hubungan antara variabel penjelas yang berbeda. Materi yang ketiga yaitu skala hasil atau return to scale. Skala hasil produksi mempunyai 3 kemungkinan hasil produksi. Skala produksi atau skala hasil produksi merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Ingat bahwa skala produksi dari sisi produksi di sini masih berhubungan dengan pembahasan teori produksi. Ada 3 kemungkinan hasil produksi output yang terjadi akibat penggandaan input. Yang pertama itu skala hasil konstan. Skala hasil produksi konstan yaitu kondisi di mana penggandaan input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output atau hasil produksi yang sama. Yang kedua itu hasil menurun. Skala hasil menurun itu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Yang ketiga itu skala hasil meningkat. Skala hasil meningkat yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Misalkan input yang digunakan ditambah menjadi 2 kali lipat, ternyata outputnya itu bertambah menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Materi yang keempat yaitu tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan manusia dan memenuhinya, yang ketiga untuk mempersiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang. Produsen perlu fokus pada aspek yang berorientasi ke masa depan. Yang keempat, agama Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir itu salah satu insentif utama bagi produsen adalah kebutuhan sosial akan memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kelima itu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal. Dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Materi yang keenam yaitu formulasi maslahah produsen. Maslahah adalah segala bentuk
keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga intelektual, yang keempat keluarga dan keturunan, dan yang terakhir itu material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Materi yang terakhir yaitu perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Adapun prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam, yang pertama itu tauhid, yang kedua keadilan dan keseimbangan, dan yang ketiga kehendak, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Dan adapun karakteristik ekonomi Islam tersebut antara lain, yang pertama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bertujuan untuk Allah, yang ketiga kontrol di dalam dan di luar, yang keempat penggabungan antara yang tepat dan yang lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.